Assalamualaikum Bu Wit. Waalaikumsalam. Mohon izin, perkenalkan nama saya Ainul Yakin, guru kelas 5 di UPT Satuan Pendidikan SDN Pokar 2. Kebetulan eh, saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 seperti halnya Bu Wit waktu beberapa tahun kemarin ya Bu Wit ya. Semoga saya juga ikut mengikuti jejak baik Bu Wit. Okay. Saya di sini ingin banyak mengobrol pengalaman Bu Wit selama Bu Wit menjadi kepala sekolah, khususnya mengenai pengambilan keputusan, dilema etika kah ataukah rujukan moral nantinya Bu Wit ya. Pasti Bu Wit kan pernah mengalami kasus tersebut. Di sini saya ingin jika diperkenankan Bu Wit untuk bercerita satu kasus saja. Nanti saya bisa mengetahui dan belajar kira-kira nanti masuk ke dilema etika atau rujukan moral. Yeah. Terima kasih Pak Inung. Saya sampaikan saya di sini bisa mendampingi Pak Inung untuk tugas modul modul 3 modul 3.1 di program guru penggerak angkatan 9. Iya. Terima kasih. Karena saya masih baru ya Pak kepala sekolahnya ya. Tapi ketika saya sudah banyak pengalaman. Iya. Ya, begitu masuk di lembaga baru itu sudah terpampang masalah itu. Ada masalah sedikit sebenarnya itu di kelas 5. Pak Inul ya. Di lembaga tersebut kan ada program sekolah. Program sekolah, program kelas. Nah, ini di kelas 5. Di kelas 5 itu mau mengadakan program kelas pembelajaran di luar kelas atau biasanya outing kelas yaitu ke Museum Brawijaya di Kota Malang di Kota Malang. Nah, untuk mengikuti kegiatan itu siswa-siswanya kan wajib untuk akomodasinya, biayanya. Nah, sudah dibicarakan bersama lewat guru kelas, wali murid, sekalian paguyubannya. Nah, sebelum disampaikan ke wali murid, guru kelas beserta paguyuban sudah merengreng untuk akomodasi untuk biayanya itu yang ke Malang. Nah, di sini Pak Ainul ada salah satu siswa itu sebenarnya gini, guru kelasnya sudah pernah menemui saya karena ada masalah itu Pak Ainul. Masalah apa Bu? Masalah mungkin adanya biaya yang tidak bisa tidak mampu. Tapi sebelum itu sudah bilang begini, Bun, ini saya mau mengadakan outing kelas, biayanya seperti ini. Nah, ada salah satu murid saya Bun itu tidak bisa ikut. Saya tanya kenapa? Karena biayanya gitu. Setelah itu saya ngomong lagi, guru kelasnya juga matur bahwa anak itu pintar, terus kreatif, aktif juga. Semua pembelajaran yang disampaikan guru itu bisa diterima. Nah, anaknya itu juga sudah bilang, saya itu punya cita-cita loh Bu, gitu ke gurunya. Cita-cita mau jadi angkatan gitu loh katanya. Gitu. Nah, ketika itu mohon petunjuk ke saya, gimana ya solusinya Bu ketika anak itu tidak bisa membayar. Nah, saya ngomongnya maturnya ke wali kelasnya, baiklah, ayo kita rembukan dulu bersama paguyuban, wali murid dan guru kelasnya. Gitu. Jadi anaknya ini ingin ikut ya kayak teman-temannya, tapi karena ada biaya kendala biaya itu, dan orang tuanya juga matur, bagaimana kalau misalnya diangsur. Terus gimana nanti wali murid yang lain gitu, guru kelasnya maturnya gitu. Mau tidak diperbolehkan, tapi ya kasihan kasihan ke
anaknya Anaknya ini juga tidak bisa ikut terus gitu. Jadi kan mungkin itu jadi wali kelasnya bilang ke saya. Jadi saya bingung Bu, gimana keputusannya, solusinya gitu. jadi Jadi Bu Wit ya yang apa ya dimintai iya apa ya pendapat atau pendapat saran, nanti iya, untuk bisa ngambil iya, keputusan ya Bu Wit ya. iya, Sebentar Bu Wit ya. Jadi kalau saya mohon maaf saya potong Bu Wit ya. iya, Kalau saya lihat apa ya ceritanya itu sepertinya ya masuk ke dilema etika ya Bu Wit ya karena iya, nggak ada yang salah di situ. iya, Ya sama-sama benar. Kalau benar, menurut saya iya, seperti itu Bu Wit. Terus nanti ada solusinya Bu Wit ya. iya, Terus kan kalau saya tahu itu kan ada 4 paradigma dilema etika ya Bu Wit ya. Individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Jadi kalau kalau tidak salah itu kalau saya itu masuk ke poin individu lawan kelompok dan rasa keadilan lawan rasa betul, kasihan ya Bu iya, ya. betul, betul, Itu Bu iya, ya. gigi, Oh, jadi secara garis besarnya ceritanya seperti itu Bu iya, ya. iya, Ya. Bu, saya tanya lagi nih Bu ya, karena ada gigi, beberapa hal yang ingin saya tanyakan iya, nanti sehingga saya sendiri juga semakin mantap mengenai materi di modul pengambilan keputusan ini Bu. iya, Ya, selama ini Bu, bagaimana Bu selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Bu? Yeah. baik. Begini Pak Inung ya. Tadi Panjenengan sudah matur kalau dilema etika itu benar lawan benar. Kalau yang bujukan moral itu benar lawan salah. Cara mengidentifikasinya yaitu kita melihat dulu situasinya, mempertimbangkan situasinya itu di mana terdapat konflik ya antara nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang berbeda, prinsip-prinsip moralnya ya. Nah, di nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral itu kan ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya itu tentang kebaikan, terus keadilan, serta perasaan tidak nyaman. Nah, di perasaan tidak nyaman itu kan termasuk dilema juga. Nah, dilema dalam mengambil keputusan. Biasanya situasi itu melibatkan pertimbangan antara satu atau dua keputusan atau pilihan. Nah, pilihan itu ataupun keputusan itu kan memiliki konsekuensi moral. Jadi apapun itu nanti hasilnya itulah yang terbaik dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Bersangkutan. Jadi kita harus melihat benar-benar tahu ya kasusnya ya. Betul. Jadi kita untuk mengambil keputusan ya biar tidak salah mengambil keputusan itu ya Bu ya. Selama ini bagaimana Bu selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Ya, yang mengandung nilai kebajikan kan bingung ya. Yang bingung mau si A, mau si B kan sama-sama tidak enak karena sama-sama benar ya Bu. Ini bagaimana Bu kalau pengalaman Bu sendiri? Karena kasus itu atau masalah itu masuk dilema ITK kan benar lawan benar. Nah, di sini saya memiliki 4 indikator komponen yang bisa saya lakukan. Yaitu yang pertama pendekatan konsultatif, yang kedua analisis konsekuensi, yang ketiga pertimbangan etika, yang keempat konsisten. Nah, di pendekatan konsultatif itu gini Pak, kan konsultasi gitu. Jadi saya melibatkan berbagai pihak untuk mengetahui masalah tersebut. Contohnya tadi sudah saya sampaikan, ada guru kelas, ada paguyuban, dan ada wali murid sendiri. Nah, yang untuk analisis konsekuensi itu menelaah konsekuensinya apa dari pilihan yang sudah diberikan tadi.
Terus untuk pertimbangan etikanya itu tetap seperti yang tadi sudah saya sampaikan, harus ada unsur prinsip-prinsip moralnya, moral etikanya. Jadi yang sudah saya bilang tadi tentang keadilan, kebebasan, terus kebaikan. Nah, yang terakhir konsisten. Jadi gini, konsisten itu harus sesuai apa yang sudah kita buat, ya kita jalankan. Nah, itu konsisten itu di peraturan-peraturan sekolah yang sudah dibuat, ya begitu. Jadi nggak ada mihak kalau ada Iya. si A, meskipun komite Iya, sekalipun ya Bu ya. iya betul. Kalau sudah A ya A. Iya, kan itu termasuk keadilan. Iya, Jadi iya. Tidak memandang siapapun iya, itu ya, meskipun betul. anaknya guru ataupun apapun Iya. ya. Jadi tidak sembarangan keputusan yang bisa kita ini ya. Iya, betul. Jadi kita iya. Keputusan itu tidak diambil pribadi Pak, tetap melibatkan berbagai pihak. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu lakukan selama ini ya mengenai pengambilan keputusan tadi Bu? Kalau saya mungkin kita harus mengidentifikasi masalahnya, gitu Pak. Kalau sudah diidentifikasi, kita mengumpulkan informasi. Jadi informasi itu tidak hanya dari satu orang, jadi berbagai, berbagai pihak kan kita ini gimana ceritanya, ini gini. Kalau sudah kita ditampung ditampung semua, ditampung dulu. Nah, setelah ditampung kita analisa. Andaikan masalah itu memang pelik atau kasarannya sudah sangat harus tinggi gitu loh kasusnya, sudah ini ya perlu melibatkan berbagai pihak. Nah, kalau dalam kasus saya yang tadi mungkin saya bisa minta saran ke komite gitu. Selain sarannya dari para guru-guru, saya bisa melibatkan ke komite. Nah, setelah konsultasi dari berbagai pihak, nah dari situ kan sudah ketemu keputusannya. Keputusan itu harus bermanfaat bagi yang bersangkutan dan pihak sekolah, begitu. Nah, setelah itu saya ambil keputusan, kita refleksi dan kita evaluasi apa keputusan itu sudah betul atau apa tidak, gitu Pak. Jadi tuntutannya memang saya runtutkan dulu, lalu ambil keputusan itu. Jadi kalau bisa itu tidak ada dampak negatif di salah satu pihak ya. Betul. Kalau bisa keputusan keluar semuanya legowo. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang efektif? Pertanyaan saya yang nomor 4 ini tadi ya. Tadi sudah saya sampaikan, ada 4 unsur atau indikator atau komponen yang saya lakukan ketika saya menghadapi masalah. Nah, pendekatan yang 4 tadi, pendekatan konsultatif, analisis tadi, pertimbangan, sama konsisten ya. Nah, pendekatan itu dapat diambil keputusan yang tepat, tapi tetap sesuai dengan nilai-nilai moral yang ada dalam menghadapi kasus atau dilema yang tadi, gitu. Oh iya. Nah, selanjutnya pasti ya ketika kita melaksanakan sesuatu hal kan pastinya tidak berjalan mulus begitu saja Bu ya. Kan gitu ya. Apapun itu. Ya. Terus kira-kira tantangan apa yang muncul Bu? Tantangan apa yang muncul dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang alami? Gini Pak ya. Ketika kita dapat kasus itu kan pasti ada tantangannya. Iya. Nah, kalau di kasus saya tadi mungkin ini beda pendapat, beda pemikiran. Di setiap pihak kan sama. Saya inginnya seperti ini, mereka inginnya seperti itu. Nah, itu tantangannya Pak. Terus yang kedua mungkin
rasa keadilan dan rasa kasihan itu yang jadi tantangan. Ketika kita melakukan ini karena kasihan, tetapi tidak adil, begitu. Ketika kita adil, tapi kok ngono ya ngono, tapi kan ojo ngono gitu kan. Kadang-kadang kan seperti itu. Ngono ya ngono tapi ya iya, jangan ngono kayak gitu. Tetap keadilan dan kasihan itu yang buat saya menjadi tantangan buat saya nanti kedepannya lebih ini lagi, baik lagi. Keadilan. Bijaksana berarti. Ya, harus bijaksana sebagai pemimpin. Betul sekali. Harus bijaksana ya, Wid ya. Iya. Memang susah kalau memang punya atasan, kalau tidak bijaksana itu susah, Wid. Itu apapun peraturannya ya dianggap sepele, Bu. Iya, makanya setiap kali bijaksana tapi juga melihat kondisi yang lain. Maksud saya Pak. Tidak kaku gitu. Iya, jangan kaku. Iya. Baik, Wid, selanjutnya Wid ya, agak panjang ini pertanyaannya. Apakah Bu Wid selaku kepala sekolah memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bu Wid langsung menyelesaikan di tempat itu, seketika itu, atau bagaimana? Bentuk prosedur seperti apa yang Bu Wid jalankan? Gitu, Wid. Iya. Kalaupun masalah itu Pak, tidak susah tidak memikirkan begitu banyak waktu, tapi gini, jika masalah itu memang bisa diselesaikan saat itu juga dan tidak makan waktu, ya berarti saya lihat serumit apa masalahnya gitu ya. Serumit apa masalah itu, ya tetap ada jadwalnya. Kalau tidak rumit, ya sehari pun cepat, tidak membutuhkan kolaborasi dengan pihak yang lain, waktu yang panjang. Ya, gitu. Tetap ada jadwalnya, gitu. Jadi tergantung dengan bobot masalahnya. Iya, betul sekali. Jadi kalau bobotnya itu rumit sekali itu ya. Kalau memang saya tidak bisa menyelesaikan saat itu juga, kolaborasi. Saya membutuhkan waktu yang lama. Mungkin maksimal sampai seminggu lah, Pak. Soalnya kan harus hati-hati ya, Bu ya. Pekerjaan kepala sekolah itu kan tidak hanya mengurusi ini saja, masih banyak. Termasuk saya, Jadi ini ya nggak se-happy, sesenang yang saya lihat ya kepala sekolah. Tapi ya mau gimana lagi sudah diamanati, Bu ya. Tapi good. Nah, kata teman saya Bu Linda itu good. Gitu, Wid. Ya, itu kalimat yang tepat untuk Wid. Mengutip teman saya kelas 2, Bu Linda. Good is good. It's very good gitu. Mungkin Wid ini ya kenal ya sama orangnya cerdas. Jadi lihat bobot permasalahannya serumit apa ini. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Wid dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Pastinya ada. Setiap masalah itu kan tidak mungkin kita sendiri yang memberikan keputusannya. Mumet ya Bu ya kalau ini. Jadi saya biasanya berkolaborasi dengan guru senior, gitu. Kalaupun meskipun kepala sekolah tetap rendah hati ya, Bu. Ya tidak semuanya kepala sekolah itu makanya pengalaman ada yang guru senior yang sudah banyak pengalaman itu kan diajak rundingan. Kan ada loh, Bu, sudah merasa jadi kepala sekolah tapi ya pokok keputusan dari aku gitu. Itu kan kurang tepat loh kalau menurut saya. Kan harus mengajak minta pendapat kepada guru-guru lain gitu ya. Tetap keputusan bersama Pak, bukan keputusan saya. Karena lembaga ya Bu ya. Bukan pribadi. Andai kan masalahnya misalnya lebih rumit lagi, saya bisa minta bantuan ke KDKS, lebih naik lagi gitu. Lebih naik lagi kalau memang saya tidak mampu. Kan kepala sekolah tidak semuanya pinter gitu. Maksud saya tapi berpengalaman. Pinter, tetap pinter, tapi
untuk menentukan keputusan kan tidak semuanya segampang ya wis besok langsung gitu kan enggak, ya harus hati-hati toh Pak. Soalnya ini untuk kebersamaan di setiap lembaga. Harus hati-hati ya. Nah, yang terakhir ini Bu Wit, dari semua hal yang disampaikan Bu Wit, mulai kasus program kelas 5, terus ada wali murid yang lapor seperti ini, terus ini terus pengambilan keputusan Bu Wit, ada tantangan dan lain sebagainya ya. Pembelajaran apa yang Bu Wit petik dari pengalaman Bu Wit dalam pengambilan keputusan dilema etika tadi, supaya saya sendiri juga ini kan sekaligus pesan untuk saya Bu Wit ya. Gitu ya. Iya. Iya. Begini Pak ya, di setiap pengambilan keputusan itu jangan sembrono. Kalau melihat suatu masalah itu harus memang betul-betul disaring dulu. Jangan ketika kita dapat masalah langsung ditelan mentah-mentah. Jadi tetap pengambilan keputusan itu dimusyawarahkan bersama, kita kolaborasi dengan berbagai pihak dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi yang bersangkutan, khususnya ya dan umumnya untuk lembaga sekolah itu sendiri. Jadi tidak ada yang berdampak negatif ya, dirugikan ya Bu ya. Betul. Ini yang terbaik dari yang baik ya. Iya, terbaik, iya. Mungkin itu Bu yang hal-hal yang perlu saya tanyakan. Dari beberapa pertanyaan ini saya lebih memahami mengenai materi pada modul 3.1 ini mengenai yang pengambilan keputusan. Terima kasih banyak Bu atas waktunya dan sharingnya. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Ainul Yakin, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT Satuan Pendidikan SDN Poker 2 Bangil. Iya. Saya ingin bertanya-tanya mengenai pengalaman Bu Nurul selama menjadi kepala sekolah. Dalam hal ini yang ada kaitannya pada modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan nanti dilema etika kah atau rujukan moral ya. Jadi tentunya Bu Nurul pasti mengalami sebuah kasus yang mana dilema etika atau rujukan moral, yang pada dasarnya kan dilema etika itu antara yang benar dengan yang benar ya Bu Nurul ya. Iya. Ya. Jadi mohon jika berkenan untuk Bu Nurul menceritakan satu kasus saja. Nanti saya ingin mengidentifikasinya. Gitu, iya. Terima kasih Pak. Sekarang ini kan musim pemilu ya Pak ya. Iya. Jadi ada beberapa teman guru saya itu dia ditunjuk sebagai KPPS. Nah, tahun 2024 itu beberapa mereka guru-guru saya itu mendapatkan undangan BIMTEK mengenai pemilu dan dia juga harus hadir pada tempat itu. Di samping dia itu juga harus mensukseskan pemilu tahun 2024 ini dan dia juga bertugas sebagai seorang pendidik. Nah, masalahnya pada saat BIMTEK itu di sekolahan saya itu pengawas mengadakan sosialisasi tentang mengenai penggunaan penilaian kinerja di PMM itu kan Pak ya. Nah, mereka juga bagaimana ya Bu ya. Nah, ini termasuk salah satu kasus yang saya hadapi di sekolahan kami. Jadi Dewan Guru ini ada beberapa yang menjadi petugas KPPS. Sebenarnya enggak ada yang salah nih dengan jadi petugas KPPS, iya, tapi bersamaan masalahnya dia iya, bersamaan dengan adanya sosialisasi gitu ya. Iya. Mohon izin saya bertanya lagi Bu ya, ada beberapa yang perlu saya tanyakan Bu. Selama ini bagaimana Bu Nurul selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral seperti yang
Bu Nurul sampaikan barusan. Iya, betul. Pastinya ya kita harus juga memahami sebuah kasus tersebut, baik itu dari kebenarannya, kemudian sumber, dan kita harus mempelajarinya sehingga bisa menentukan tergolong mana ini dilema etika ataukah rujukan moral. Kita juga harus mempertimbangkan antara pilihan tersebut karena pemilihan eh, keputusan tersebut tentu memiliki konsekuensi yang harus kita tanggung juga. Dan ada dampaknya ya Bu Betul, Nurul. pasti itu. Oke, baik. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Nurul selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bu Nurul sekarang, Iya. terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, seperti kasus yang jenengan sampaikan Iya, tadi. Jadi dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara pengambilan keputusannya? Ini sangat berat sekali, ya kan? Sama-sama betul, tetapi saya harus sebagai seorang pimpinan kan juga harus mengambil keputusan. Iya. Nah, di sini kita itu harus mempelajarinya, memastikan permasalahannya tersebut, sehingga kita bisa itu menelaah dan bisa mengajak. Ya, tentunya kita harus berkolaborasi lah dengan beberapa pihak yang terlibat, sehingga bisa memberikan keputusan yang diharapkan keputusan tersebut tidak memihak antara satu dengan yang lainnya, dan semuanya pihak tersebut bisa menerima keputusan tersebut dengan bijak dan lapang dada. Jadi tidak untuk mengambil keputusan itu tidak harus gegabah, harus kita berkolaborasi ya. Iya, betul, harus berkolaborasi. Kemudian kita juga harus memusyawarahkannya dengan semua pihak. Iya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bu Nurul lakukan selama ini? Jadi saya melihat sebuah kasus terlebih dahulu, kita harus menyelesaikannya secepatnya tanpa melihat resiko keputusan tersebut yang terjadi. Entah yang kemarin itu kan juga begitu. Pada saat teman-teman menerima undangan tersebut, tentunya kan saya juga harus mengambil keputusan, di mana keputusan tersebut tidak bisa, ya setidaknya begini, undangannya jam berapa, undangan BIMTEK-nya, jadi tidak meninggalkan tugasnya juga. Kemarin itu pengalamannya di tempat saya itu siang, sekitar habis Jumatan itu, nah di situ jadi masih bisa mereka untuk melaksanakan tugas. Iya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bu Nurul anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, pastinya ada, seperti halnya berkolaborasi, membicarakan beberapa hal, beberapa yang terlibat pada masalah tersebut. Itu akan lebih mempermudah dan membantu permasalahan tersebut sehingga mendapatkan keputusan yang baik. Jadi keputusannya harus bijaksana tanpa harus mengorbankan, tanpa harus merugikan salah satu pihak itu ya. Selanjutnya Bu Nurul, apakah Bu Nurul memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan seketika itu di tempat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal khusus gitu untuk menyelesaikannya? Tidak harus seperti itu. Kita harus melihat permasalahannya dulu. Kalau seandainya contoh ada anak yang pada saat pulang sekolah, kemudian kemarin itu pengalaman saya itu kan ada anak siswa saya pulang sekolah kemudian masih ada di halaman kena paku. Nah kan seperti itu kan tidak harus kita menunggu lama. Jadi kita melihat kasusnya bagaimana. Jadi emang membutuhkan waktu atau kita harus gerak cepat melihat permasalahannya dulu. Jadi melihat berat tidaknya permasalahan tersebut. Iya. Kalau memang permasalahannya agak berat, butuhkan waktu ya menurut ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Nurul selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya tentu, saya tidak sendirian di sini. Ada beberapa ya dewan guru, kemudian ada pengawas, ada teman juga, teman kepala sekolah mungkin bisa sharing dengan permasalahan yang saya hadapi gitu. Jadi tetap kolaborasi itu mungkin yang utama dalam mengambil keputusan dilema etika maupun rujukan moral.
Jadi saya berkolaborasi dengan beberapa pihak, apakah memang benar keputusan saya ini dan bisa diterima dengan baik oleh beberapa pihak yang terlibat pada masalah tersebut. Mengenai kasus yang Bu Nurul sampaikan di awal tadi, Iya. jalan keluarnya bagaimana itu Bu? Untuk yang KPPS dan sosialisasi yang waktunya bersamaan itu. Oke. Jadi beberapa guru saya ada yang berangkat pukul 9, ada yang berangkat pukul 1. Jadi kalau pukul 1 beliaunya bisa mengikuti pagi hari sosialisasi tersebut. Kemudian kalau guru saya yang pukul 9, beliau mengikuti kegiatan tetap di sekolah, mengikuti meskipun cuma separuh. Separuhnya lagi akan saya berikan sosialisasi sendiri. Nah, gitu. Itu pun atas izin dengan pengawas yang memberikan sosialisasi. Jadi dua-duanya jalan Dua-duanya ya. jalan. Untuk pertanyaan yang terakhir Bu, Okay. dari semua hal yang disampaikan jenengan, pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengalaman jenengan dalam pengambilan keputusan dilema etika? Baik, terima kasih Pak. Bahwa pembelajaran ini dapat membantu untuk memperbaiki kemampuan dalam mengambil keputusan, baik itu dilema etika dan memahaminya bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai moral yang kita pegang. Tetap itu bahwa kita orang Timur harus memilah, dan kita tidak bisa meninggalkan etika, nilai-nilai moral yang kita yakini. Ya. Oke. Terima kasih banyak Bu Nurul atas waktunya. Setelah saya ngobrol, konsultasi sekaligus sharing, lebih memantapkan saya pada modul 3.1 ini. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Nurul. Sama-sama.